Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Alvin Sebastian pada segmen Science Fact. Teman-teman semuanya, tentu semua dari kita tahu bahwa hampir pada seluruh wilayah Indonesia pada saat ini tengah berada di dalam musim penghujan. Tentu di tengah musim seperti ini akan menjadi hal yang paling nikmat. Apabila di malam hari, di cuaca yang dingin, di bawah rintik air hujan, kita nikmati sambil menyantap semangkuk Indomie kuah. Apalagi kalau Indominya rasa soto, diberi tambahan telur, sosis, bakso, dan sedikit cabai rawit. Nah, tapi ternyata, sadarkah teman-teman bahwa ada satu keteraturan yang selalu kita lakukan ketika kita sedang memasak mie? Kita selalu memastikan bahwa air yang akan kita gunakan untuk merebus mie telah mendidih pada suhu 100 derajat Celcius sebelum mie kita masukkan. Nah, dari fenomena tersebut, pernah tidak teman-teman bertanya-tanya, mengapa air selalu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius? Dan apakah di dalam setiap keadaan dan kondisi apapun, air selalu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius? Nah, untuk tahu jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Baik teman-teman, pembahasan kita akan diawali dari mendefinisikan makna dari titik didih itu sendiri. Nah, pada dasarnya, titik didih merupakan suhu yang dibutuhkan agar nilai tekanan uap yang dihasilkan dari pemanasan suatu zat cair sama dengan nilai tekanan udara di luar dari zat cair tersebut. Nah, tentu teman-teman semuanya sudah memahami bahwa berdasarkan konsep perubahan wujud zat, ketika suatu zat cair dipanaskan, maka jarak antar partikel penyusun zat cair tersebut secara perlahan-lahan akan mengayuh peregangan dan kemudian membentuk uap. Nah, semakin banyak panas yang diterima dari suatu zat cair, maka otomatis semakin banyak juga uap yang dihasilkan dari pemanasan zat cair tersebut. Dan otomatis semakin meningkat juga nilai tekanan uap yang dihasilkan dari pemanasan zat cair tersebut. Pada saat proses pendidihan terjadi, uap-uap yang dihasilkan dari pemanasan suatu zat cair akan berusaha untuk melawan nilai tekanan udara yang berada di luar dari zat cair tersebut. Nah, apabila nilai tekanan dari uap-uap hasil pemanasan zat cair telah sama dengan nilai tekanan udara di luar dari zat cair tersebut, maka uap-uap yang dihasilkan dari pemanasan zat cair akan mampu meloloskan diri dan kemudian naik ke atas permukaan zat cairnya. Dan akibatnya, proses penguapan pun terjadi pada seluruh bagian zat. Dan ketika fenomena ini terjadi, inilah yang kita sebut sebagai proses mendidih. Nah, berbicara mengenai air akan mendidih apabila dipanaskan hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius apabila diukur pada keadaan tekanan udara standar, yaitu sebesar 1 atm atau 1 atmosfer. Dari hal tersebut, kita dapat memahami bahwa apabila air dipanaskan hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius, maka nilai tekanan uap yang dihasilkan dari pemanasan air akan sama dengan nilai tekanan udara di sekitarnya, yaitu sebesar 1 atm atau 1 atmosfer. Nah, fenomena pendidihan air ini dapat diibaratkan layaknya sebuah pertarungan antara uap-uap air dengan partikel-partikel udara di sekitar. Pada keadaan tekanan udara yang standar, yaitu sebesar 1 atm atau 1 atmosfer, air perlu dipanaskan hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius agar nilai tekanan dari uap-uap yang dihasilkan mampu mengalahkan nilai tekanan udara di sekitarnya. Nah, kemudian bagaimana halnya ketika teman-teman memanaskan air pada daerah dengan nilai tekanan udara di bawah 1 atmosfer atau di bawah nilai tekanan udara standar? Kita ambil contoh ketika teman-teman memanaskan air di daerah dataran tinggi atau di daerah pegunungan misalnya, di mana nilai tekanan udara di daerah tersebut lebih rendah dari 1 atmosfer atau di bawah nilai tekanan udara standar. Nah, jika teman-teman memanaskan air pada daerah tersebut, maka tentu saja air yang dipanaskan akan mendidih sebelum mencapai suhu 100 derajat Celcius. Mengapa demikian? Hal ini diakibatkan karena pada daerah tersebut nilai tekanan udaranya di bawah 1 atmosfer atau di bawah nilai tekanan udara standar. Dan hasilnya, air tidak membutuhkan suhu hingga mencapai 100 derajat Celcius agar nilai tekanan uap yang dihasilkan sama dengan nilai tekanan udara di sekitarnya. Sehingga dapat disimpulkan pada daerah dengan tekanan udara yang lebih rendah, maka air dapat mendidih sebelum suhu 100 derajat Celcius. Dan dari hal ini kita dapat melihat bahwa ternyata nilai titik didih suatu zat cair bergantung dengan nilai tekanan udara di sekitarnya. Baik teman-teman, demikian pembahasan mengenai air yang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kiranya setiap informasi yang saya boleh bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau begitu sekian dari saya, Alvin Sebastian. The more you learn, the more you know, the more you grow. Thank you.